Selamat siang para pemirsa televisi Republik Indonesia Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Salam sehat sejahtera untuk kita. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Berjumpa kembali kita pada acara Mimbar Agama Buddha, acara yang senantiasa memberikan semangat, manfaat, kedamaian dan kesejukan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan. Saya Edi Setiawan, presenter pada acara Mimbar Agama Buddha hari ini. Dan kita akan mengawali acara dengan beberapa kalimat yang telah saya persiapkan. Umat manusia menjalani kehidupan dengan berbekal pengertian-pengertian yang mendalam sampai tahap mencapai kesadaran akan menjadikan pondasi yang kuat dan positif sebagai pedoman atau kompas dalam menjalani proses kehidupan. Dan mengutip dari kitab Dhammapada syair 181 yang berbunyi, Ye jana pasuta dira, nekamu pasamerata, devapi tesampi hayanti, sambudanam sati matam, yang memiliki arti, orang bijaksana yang tekun bersamadi, yang bergembira dalam kedamaian pelepasan, yang memiliki kesadaran sejati, dan telah mencapai penerangan sempurna, akan dicintai oleh para dewa. Kesadaran sejati, yang mana sebagai pedoman kompas kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, agar sejoknya dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi. Dan satu lagi kalimat yang saya kutip dari buku Siu Tau Pau Chien. Ikan menyelam dalam air, tak tahu adanya air. Burung terbang menunggang angin, tak tahu adanya angin. Mengerti ini, barulah dapat bertuan di atas kenyataan dan menyenangi kekodratan. Pohon digergaji dengan tali akan tumbang, batu ditetesi air akan berlubang. Umat manusia kalau dapat sadar, atau pasti air datang otomatis menjadi sungai. Buah matang otomatis batangnya rontok. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan sesuai dengan tema kita pada acara Mimbar Agama Buddha hari ini, yaitu kesadaran. Di studio kita juga telah mengundang seorang tamu yang mungkin juga sudah tidak asing lagi, Bapak Pandita Edi Susanto. Salam sehat sejahtera. Salam sehat, Pak Pandita. Pak Edi. Salam sehat. Berjumpa kembali kita ya, Ya. Pandita Edi Susanto. Benar. Mungkin pada sesi Mimbar Agama Buddha kita di hari ini, sesuai dengan tema kita yakni kesadaran, Pak Pandita dapat memberikan pencerahan dan juga bisa berikan petunjuk bagaimana kita sebagai umat manusia dapat sejoknya menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi dengan berbekal kesadaran sesuai dengan tema kita pada hari ini ya, Ya. Pak Pandita ya. Ya, baik. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak Edi. Sama-sama. Ya, oke. Baiklah, selamat siang pemirsa setia TVRI Kalimantan Barat dimanapun berada. Saya mengucapkan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baiklah, sesuai dengan tema kita ya, Pak Edi, pada kesempatan yang baik ini adalah kesadaran. Kesadaran Pak Pandita. Kesadaran. Nah,
Kita juga membahas tentang kesadaran ini sesuai dengan pemahaman saya di dalam Buddha Tridharma. Ya, Pandita Edi. Ya, Pak Edi, ya, dalam Buddha Tridharma. Nah, kesadaran ini konsepnya itu adalah di spiritual, Pak Edi. Lebih ke spiritual. Ya, lebih ke spiritual karena kesadaran ini kalau kita perhatikan kan di dalam ilmu kedokteran kan juga ada yang kesadaran ya. Kalau nggak sadar ya berarti koma gitu ya. Iya. Ya, nah ini kita dalam konteks spiritual. Kesadaran namun dalam konteks spiritual ya. Betul, ya. Nah, jadi di dalam kesadaran ini identik dengan pikiran. Ya, identik dengan pikiran. Bisa juga dikatakan kesadaran ini adalah kehidupan spiritual atau kehidupan batin seseorang. Ya, bisa juga dikatakan seperti itu mengenai kesadaran ini. Ya, Pak Edi. Nah, kita juga beberapa kali kesempatan juga kita di vihara-vihara kita kan sering ceramah ya dan memberikan pencerahan-pencerahan. Juga ada yang bertanya ini pencerahannya kok tentang kehidupan ya. Bagaimana kita hidup sebagai manusia. Nah, ini nilai yang dibawakan nilai spiritualnya di mana, kan? Mungkin ada yang berpikiran seperti itu, Pak Edi. Ya, bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Gitu. Ya, untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik, tentu saja harus mengerti dan sadar dulu ya, Pak Pandita ya. Nah, jadi sebelumnya kita harus paham dulu konsep spiritual. Jadi spiritual ini sebenarnya apa? Ya, Pak Edi ya. Spiritual ini adalah pencerahan diri, ya, pencerahan diri manusia memahami tentang kehidupan ini, Pak Edi. Ya, Pandita Edi. Ya. Jadi pola spiritual itu adalah mengenai masalah kehidupan manusia sebenarnya. Ya, jadi spiritual itu bukan sesuatu yang misalnya hal-hal yang gaib-gaib, hal-hal yang mistik-mistik kan kayak lebih seru ya Pak Di. Ya, yang kelihatan lebih seru. Ya, lebih seru Keren ya. biasa. Nah, sebenarnya spiritual itu adalah konsep kehidupan manusia. Ya. Nah, akhirnya kita banyak yang kita sampaikan di vihara-vihara dan juga di mimbar agama Buddha ya. Kita selalu tema kita ini ya seputar-seputar tentang kehidupan. Ya, nah itu adalah pola spiritual. Jadi bukan spiritual itu kita melihat misalnya kita bagaimana caranya kita berkomunikasi jarak jauh, telepati misalnya ya. Telepati, lalu misalnya kita lagi meditasi gimana kita pergi ke suatu tempat. Nah, itu kan sekarang sesuai dengan zaman sekarang kan sudah canggih Pak. Jadi kita sudah ada HP. Ya, kita benar, sudah ada HP. Untuk kemana-mana kita juga sekarang sudah menggunakan transportasi udara, itu kan cepat juga Pak Edi. Iya, jadi jarak sudah tidak masalah. Nah, ya, jarak juga tidak ya. masalah. Nah, jadi spiritual ini yang misalnya telepati apakah ada? Itu ada Pak Edi. Nah, tetapi kita lebih konsen tentang kehidupan manusia karena kita hidup pada saat ini kita harus memahami, ya. Nah, memahami bagaimana kita menjadi manusia yang benar dulu, Pak Edi. Ya, memahami manusia yang benar, barulah kita belajar bagaimana kita mengolah spiritual kita. Ya, Pandita Edi. Nah, jadi di situ ada dua konsep, itu adalah jasmani adalah raga kita, ya. Nah, kemudian rohani. Nah, rohani ini yang kita dapati ya di dalam ceramah-ceramah seperti mimbar agama Buddha dan juga yang kita dapat di ceramah-ceramah di vihara-vihara kita seperti itu ya. Ya, Pandita Edi. Ya, Pak Edi. Nah, kesadaran ini tadi juga Pak Edi sudah ada jelaskan di awal ya secara sekilas. Nah, kesadaran ini sebenarnya apa sih gitu kan ya. Nah, ternyata kesadaran ini sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Penting ya Pandita Edi ya. Sangat penting. Dalam menjalani kehidupan. Ya. Nah, coba kita lihat sebagai manusia yang mempunyai kesadaran diri yang tinggi, itu seperti apa? Kan? Ya. Nah, jadi kita kan diharapkan kita sebagai manusia itu hidup mempunyai kesadaran diri yang
tinggi. Ya. Ya. Nah, ciri-ciri manusia yang mempunyai kesadaran diri yang tinggi ini ya, itu adalah pola pikirnya itu terbuka. Luas, wawasannya Pola pikirnya terbuka. terbuka terhadap informasi dan hal-hal baru. Iya, Pendeta Edi. Ya. Sehingga kita tidak serta-merta itu kita langsung menyatakan salah apa yang orang lain perbuat. Ya. Nah, itu kira-kira konsep kesadaran. Ya. Nah, kita bisa menerima hal-hal baru, ya. Kemudian kita juga tidak langsung menyatakan bahwa apa yang orang lain lakukan itu adalah hal yang salah. Nah, kesadaran ini juga berhubungan dengan konsep moderasi beragama. Ya. Nah, Benar. di dalam kehidupan bangsa kita Indonesia ini yang sangat multikultural, ya. Ya, Pendeta Nah, Edi. kita ini membutuhkan kehidupan beragama, ya, yang moderat. Ya. Nah, itu adalah moderasi beragama. Nah, kita sangat membutuhkan. Nah, prinsip dalam moderasi beragama ini adalah salah satunya itu adalah kehidupan yang moderat, ya, maksudnya kehidupan dalam beragama, ya, yang moderat. Kemudian kita harus menghargai perbedaan yang ada. Ya. Nah, ini kan berhubungan dengan kesadaran. Iya. Kesadaran itu adalah kita tidak secara langsung menyatakan bahwa apa yang orang lain perbuat itu adalah hal yang salah. Nah, dan kita juga bisa menerima hal-hal baru, ya. Nah, itulah yang diharapkan di dalam moderasi beragama. Nah, di dalam moderasi beragama ini dibutuhkan kesadaran diri yang tinggi. Iya, Pendeta Edi. Ya, nah seperti itu Pak Edi. Nah, kemudian kita lihat lagi di dalam agama Buddha itu juga terdiri dari berbagai majelis, ya, berbagai aliran. Nah, disitulah konsep kesadaran ini kita harus tingkatkan, ya. Kita menghargai perbedaan yang ada. Iya, artinya itu apa? Kesadaran ini dapat tumbuh lahir dengan adanya pengertian-pengertian mendalam yang kita dapatkan tuh mungkin dari tadi Pendeta Edi sampaikan, informasi, pengetahuan, wawasan yang kita mungkin baca, dengar, lihat, kita masukkan, dikumpulkan sehingga menjadi bentuk data informasi untuk sebagai pedoman acuan kita dalam mengambil sebuah langkah keputusan ataupun penilaian dalam pembuatan kesimpulan gitu ya, Pendeta Edi ya. Ya, Jadi sadar sampai mendetil, sadar sampai terang jelas. Jadi tidak hanya melihat segala satu hal ini dari satu sisi saja, kita bisa melihat satu objek, satu permasalahan, satu kasus itu dari berbagai sisi dengan berbekal kesadaran tersebut ya, Pendeta Edi ya. Betul. Iya, ya, seperti itu ya, Pak Edi. Jadi kita melihat sesuatu itu tergantung dari sudut pandang. Iya, Ya, sudut pandangnya jadi lebih luas, lebih luas dari berbagai sisi. Ya, seperti itu. Nah, coba kita lihat lagi di dalam spiritual ini, kita melihat di dalam tubuh manusia. Ya. Di dalam tubuh manusia ini terdiri dari 4 dimensi. Tubuh manusia, Ya, tadi. terdiri dari 4 dimensi. Nah, yang pertama itu adalah fisik kita. Fisik. Ya, itu dimensi yang pertama. Fisik atau raga itu. Raga. Ya, Nah, ya. ini adalah yang berwujud. Ya, yang nampak, yang terlihat. Ya. Ya. Nah, yang kedua itu yang tidak berwujud, ya, atau kita bisa katakan itu adalah emosi, ego, ya. Nah, itu tidak berwujud. Ya. Nah, yang keempat ini adalah spirit. Spirit. Nah, Kata dasar dari spiritual itu sendiri kan, spirit. Iya, spirit. Nah, spirit ini lebih halus, Pak Edi. Lebih halus dan
tidak berwujud. Ya, Pandita Edi. Nah, jadi kalau kita bicara tentang konsep kesadaran ini di dalam spiritual. Nah, di dalam spiritual ini tingkatan yang dicapai itu adalah dimensi yang keempat ini. Yaitu tidak berwujud. Nah, di spirit ini. Ya, Ya. Nah, spirit ini harusnya itu sudah di atas sadar. ya Pandita Edi. Di atas sadar. Nah, spirit ini apa? Itu adalah roh, ya, Ya, sukma, ya, ya. Nah, itu adalah pencapaian spiritual tertinggi. Juga bisa disebut sebagai pencapaian kung atau kosong. kosong. Nah, Pak Edi mungkin pernah mendengar istilah kosong tapi berisi, Ya, saya sering mendengar itu. tetapi Pandita. kosong. Iya, isi adalah kosong, kosong adalah isi. Nah, kalau kita secara logika, kita kan mikirnya agak bingung, kosong kok berisi, berisi kok kosong. Benar Pandita Edi. Nah, ini adalah dimensi yang paling tinggi. Itu adalah tidak berwujud. Tidak berwujud, kosong adalah isi adalah kosong. Ya, memang membingungkan ya Pandita Edi. Ya, Ya. betul. Mungkin nanti bisa Pandita Edi jelaskan, jabarkan sehingga dapat dimengerti dan kita dapat terlepas dari kebingungan ini. Apa yang dimaksud dengan isi adalah kosong, kosong adalah isi, dan hubungannya dengan kesadaran. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali setelah iklan satu ini. Menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif, banyak itulah kalau soal tanah. mengenal kepribadian dan gaya Ini hidup. satunya di Berangkat dan Coba ya. Kabar sehat Alhamdulillah sehat. hingga prestasi yang telah diraih. Kerjakan sehingga akhirnya Semua terekspos dalam sosok inspiratif. Hanya di SMA 28 ya, Bang Firya. Makasih ya. luar biasa. Makasih. Oke. Minggu 2 kali. Hanya di TVRI Kalimantan Barat. Penerus Pak Sun juga untuk pertama seni budaya.
Para pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada, kembali lagi kita dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pandita Edi Santo menarik tadi mengenai spiritual dan kesadaran. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Mungkin dalam sesi ini Pandita Edi bisa memberikan pencerahan dan juga penjabaran agar kita bisa terlepas dari kebingungan nih, Ya, Pandita Edi. baik. Silakan. Baik, Pak Edi. Nah, jadi kita tadi berbicara tentang 4 dimensi manusia. Ya. Iya, Pak. Nah, di dalam pencapaian spiritual itu diharapkan kita mencapai suatu tingkat yang tingkat spirit ini ya. Spirit ini adalah tidak berwujud. Tidak Ya. berwujud. Tidak berwujud. Nah, tidak berwujud spirit ini itu adalah roh atau sukma. Ya. Nah, pencapaian ini apabila kita melatih diri itu biasanya juga melalui meditasi, Pak Edi. Iya. Ya, meditasi Benar, kita bagaimana caranya kita untuk menguatkan sukma kita. Sukma dikuatkan Pandita Edi ya. Ya, dikuatkan. Nah, prosesnya kita tidak bahas di sini karena kan terbatas dengan waktu juga ya Pak Edi. Benar, Nah, itu, Pak Edi. maksud saya ada korelasinya dengan kesadaran. Karena di dalam spirit ini adalah atas sadar. Spirit Atas sadar. atasnya sadar ya. Ya, atas sadar. Nah, kita sekarang kembali ke kesadaran. Ya, kesadaran. Nah, kesadaran ini bagaimana caranya kita untuk meningkatkan atau supaya kesadaran ini tumbuh di dalam diri kita. Diri kita. Ya. Nah, di dalam Buddha Tridharma, Ya, Pak Edi, Pandita Edi. khususnya di dalam Taoisme, Ya. ya, di dalam Taoisme itu kita mengenal beberapa konsep. Ya. Ya. Nah, salah satu konsep itu adalah yang tadi di awal waktu pembukaan Pak Edi ada menyampaikan itu adalah konsep U ya, Kesadaran. kesadaran. Ya. Nah, kemudian juga ada konsep yang namanya ceran atau alamiah. Alamiah. Ya. Ceran. Ceran atau alamiah. Nah, kita coba lihat dulu konsep U. U di dalam konsep ini itu tulisannya di tulisan Mandarinnya ya Pak Edi ya, atau Pandita di Edi. Hawaii itu terdiri dari karakter aku dan hati. Aku dan hati. Ya, nah itu adalah U, ya, terdiri dari karakter aku dan hati. Nah, bagaimana kita untuk menumbuhkan kesadaran ini? Ya. Ya. Nah, itu kita harus merevisi diri. Merevisi dan merefleksi melihat ke dalam diri kita ya Pandita Iya. Edi ya. Nah, di karakter ini itu adalah aku. Aku adalah kita harus merevisi diri kita. Ya. Nah, hati kita harus merevisi batin kita. Ya. Ya. Nah, merevisi batin seperti apa, Pak Edi? Kan, pertanyaannya seperti apa merevisi batin kita? Kita merevisi batin artinya kita tidak boleh sembarangan atau kita tidak mengambil suatu kesimpulan dengan secara tergesa-gesa, Pak Edi. Ya. Ya. Nah, itu kan sama dengan konsep kesadaran. Ya. Ya. Nah, jadi kita tidak langsung cepat mengambil kesimpulan. Nah, bagaimana kita cepat mengambil kesimpulan? Kadang kita menggunakan indera kita mata, contohnya. Ya. Nah, apa yang kita lihat belum tentu itu apa yang inti sebenarnya, Pak Edi, betul nggak? Yang terjadi sebenarnya Ya, itu. yang terjadi sebenarnya. Nah, seperti itu. Nah, apa yang kita lihat belum tentu itu yang terjadi. Ya, nah itu kita merevisi batin. Ya, benar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah apa yang kita lihat, ya.
kemudian harus kita olah melalui otak kita. Difilter dulu ya. Difilter, ya, difilter, kemudian diputuskan oleh hati nurani kita. Hati nurani kita memutuskan. Nah, itu adalah proses untuk kita merevisi batin. Nah, kemudian bagaimana kita merevisi diri kita. Ya. Ya. Nah, kemudian batin kita merevisi diri kita. Kita kalau merevisi diri kita itu kita harus membebaskan diri kita dari belenggu diri. Belenggu-belenggu diri. Itu Iya. apa-apa saja Pandita Edi? Nah, belenggu diri. kadang kita di dalam kehidupan kita ini kan kita sering kita ini malah membelenggu diri kita sendiri. Kita membelenggu diri kita sendiri, Pandita Edi. Betul, Ya. betul. Nah, contohnya kita di dalam untuk pikiran, Ya, Ya. pikiran. kita juga pernah merasakan bahwa apa yang kita khawatirkan ya, Ya. apa yang kita pikirkan sebenarnya nggak terjadi, benar nggak Pak Edi? Ya, kadang kekhawatiran yang terlalu berlebihan sehingga menimbulkan perasaan was-was dan ketidaknyamanan. Tapi setelah pada waktunya sampai tiba tidak terjadi. Tidak seperti apa yang kita khawatirkan dan kita pikirkan. Ya, seperti itu kan. Iya, Nah. benar. Nah, Pandita Edi. kemudian ada lagi kita apabila kadang kita ini dipengaruhi oleh pembicaraan orang lain atau komen dari orang lain yang menyebabkan perubahan di diri kita. Sayang sekali ya Pandita Edi ya, kalau hanya dari sumber katanya orang lain ataupun lisan bahasa orang lain lalu bisa membuat suasana atau kondisi batin kita tuh terpengaruh, apalagi membuat menciptakan ketidaknyamanan dalam hati dan pikiran kita tuh sangat sayangkan sekali ya. Harusnya kita lebih memfilter ya, jangan terlalu terpengaruh dengan bahasa lisan maupun katanya orang lain ya. Ya. Kita Sehingga kita ini seharusnya ya, Pak Edi. ya Pandita Edi. Nah, kita tidak terbelenggu oleh hal-hal seperti itu. Ya, tetap tenang gitu ya. Ya, kita tidak terbelenggu itu artinya apapun yang dibicarakan orang atau apa yang kita khawatirkan ya tidak membelenggu kita. Pak Edi. Nah, jadi prinsipnya itu apabila itu adalah benar Ya. ya kita lakukan saja atau maju saja. Selama kita yakin benar, maju saja. Ya. Kalau kita sudah meriset dan sudah tahu itu nggak benar, ya kita jangan maju ya. Betul, Pandita Edi, ya. betul. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk meningkatkan kesadaran ini kita harus merevisi batin kita, merevisi diri kita. Ya. Nah, artinya mungkin kita sadar sampai ke dasar. Merevisi batin, merevisi diri, sadar sampai ke dasar. Ya, salah satunya yang kita bicarakan itu apapun yang terjadi atau apapun yang kita lihat, kita tidak boleh terlalu cepat merespon gitu Pak Edi. Iya. Ya, tidak boleh terlalu cepat kita mengambil suatu kesimpulan. Ya. Ya, Seperti tadi Pandita disampaikan, karena apa yang kita lihat, yang kasat mata belum tentu apa yang terjadi yang sebenarnya. ya, Apa yang menjadi alasan terjadinya sesuatu itu. betul. Karena dalam konsep ajaran dalam Taoisme juga kita mengenal adanya aksi reaksi ya, Pandita Edi ya. Apa menjadi reaksi, pasti ada aksi yang menciptakannya. Ya kita perlu menilik dulu, mempelajari dulu aksinya itu apa, penyebabnya apa, sumbernya apa, mengapa bisa terjadi respon demikian ya, Pandita Edi. Betul, seperti itu ya, Pak Edi. Nah, kita coba bahas lagi tentang mata melihat, otak menganalisa, dan batin memutuskan. Ya, menarik. Itu adalah suatu konsep kesadaran. Mata melihat, Ya, otak yang menganalisa, betul. dan hati nurani yang memutuskan. Ya, memutuskan. Ya. Kita coba lihat. Nah, jadi yang diharapkan itu kita sebagai manusia ini kita harus melewati 3 proses ini, Pak Edi. Kita harus melewati 3 proses ini.
Jadi kita jangan hanya mata melihat kita langsung mengambil kesimpulan. Terlalu dini, terlalu cepat. Ya, terlalu dini. Kemudian otak menganalisa, kita langsung memutuskan kesimpulan. Iya. Ya, nah, ini harus melalui 3 tahapan. Yang terakhir itu yang memutuskan adalah hati nurani. Ya, hati nurani. Nah, yang pertama itu mata melihat, saya memberikan contoh ya, jadi Ya, supaya Pak kita Effendi. lebih gampang mencernanya ya. Iya. Memberikan contoh mata melihat. Nah, saya ceritakan ada sebuah cerita di dalam sebuah bis, ya, sebuah bis dalam perjalanan, seorang anak dan ayahnya, ya, di dalam bis itu. Anak ini sudah besar ya, sudah 10 tahun lebih, Ya, Pandita ini. ya, sudah besar. Nah, di dalam perjalanan ini sang anak selalu melihat apa itu, dia selalu merespon. Ya. Selalu merespon. Nah, apabila lihat gedung, dia akan berteriak dengan kegirangan, "Papa, papa, gedungnya tinggi, itu gedung, papa," katanya kan. Nah, Ya. kemudian dia lihat ada burung yang lewat, "Papa, papa, ada burung, burungnya cantik sekali, papa, burungnya bisa terbang." Ya, seperti itu. Jadi apapun yang dilihat oleh anak ini direspon. Ya. Nah, di dalam bis ini kan banyak penumpang. Ya. Penumpang yang lain itu merasa iba. Dia kan melihat Pak Edi, anak ini kok sepertinya ada ya maaf, mungkin ada kekurangan ya, autis atau apa seperti itu kan, atau ada gangguan secara medis atau seperti apa, karena kan tidak seperti anak pada umumnya. Ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian penumpang ini, salah satu penumpang ada yang berbaik hati. Ya. Dia mengeluarkan kartu nama, diserahkan kepada orang tua anak ini. "Pak, saya mengenal seorang dokter yang sangat sangat ya jago lah. Ahli. Ya, sangat bidangnya. ahli ya. Ya. Sangat ahli, mungkin Bapak bisa konsultasi dengan dokter ini." Ya. Ya. Nah, kemudian ada lagi juga yang menawarkan, "Pak, lebih baik anak Bapak dibawa ke psikolog. Ya, mungkin coba diperiksa apakah siapa tahu bisa anak Bapak bisa sembuh." Ya. Nah, itu kan apa yang dilihat. Kemudian apa jawaban sang ayah? Sang ayah menjawab, "Maaf. Ya, Bapak, maaf. Anak saya baru sembuh dari kebutaan. Dari kecil. Jadi dari kecil anak ini matanya itu buta, Ya. tidak bisa melihat. Ya. Nah, karena baru pertama kali melihat, anak ini kan merasa kegirangan. Ya. Ya, Pandita ini. Lihat apapun direspon, ya. Nah, penumpang yang melihat berarti kan mereka melihat Pak Edi dan mengambil kesimpulan bahwa anak ini mungkin ada gangguan. Padahal bukan. Padahal bukan kan? Ya. Nah, ini adalah contoh bahwa apa yang kita lihat, apabila kita langsung mengambil kesimpulan, itu bisa terjadi kesalahpahaman Benar, Pandita. atau ada kesalahan di situ. Nah, itu yang pertama, mata melihat, ya. Nah, kemudian pikiran atau otak menganalisa, Ya. ya, pikiran. Saya memberikan contoh melalui cerita lagi ya. Ya. Jadi Ya, menarik sekali. ya, Pandita melalui ini. cerita Ya. supaya kita lebih gampang mencernanya. Ya, Pandita ini. Ya. Nah, melalui pikiran ada sebuah keluarga, ya, keluarga ini tidak, ya, kehidupannya tidak terlalu baik lah ya. Tidak terlalu baik, dan keluarga ini suka sekali makanannya itu ikan, seafood. Ya. Ya, suka makan ikan. Nah, karena sang ibu ini sangat perhatian terhadap keluarganya, ya. Nah, tiap hari itu beli ikan Pak Edi. Ya. Beli ikan, ikan ini dipotong, yang disisakan itu kepala ikan untuk sang ibu. Ya. Jadi sang ibu ini selalu makan Kepala kepala ikannya. kepala ikan, Ya. daging-dagingnya semua dikasih anak-anak. Kemudian kepala ikan dia makan sendiri. Nah, suaminya berpikir, dia kan pikiran, Ya. berpikir,
bahwa istrinya ini makanan favoritnya adalah kepala ikan. Ya. Dia mengambil kesimpulan seperti itu ya, Pedi. Ya. Nah, mengambil kesimpulan seperti itu. Nah, suatu saat keluarganya sudah hidup dalam berkecukupan, ya. Iya. Pada perayaan pernikahan emas, diundanglah semua kenalan-kenalannya, ya, kerabat-kerabatnya di sebuah pesta yang lumayan mewah. Iya, Pendeta. Ya, lumayan mewah. Nah, di situ juga menu utama yang disajikan itu ikan karena itu makanan favorit mereka, keluarganya. Ya. Pendeta Edi. Nah, sang suami berdiri membagikan ikan ini. Yang pertama kali diambil itu adalah kepala ikan, ya, disuguhkan ke sang istri. Ya. Sang istri disajikan kepala ikan itu langsung menitikkan air mata, Pak Edi. Ya, Iya, Pendeta Edi. air matanya keluar, kemudian kerabat-kerabat yang datang itu merasa terharu, ya, mereka juga berpikir Ya. sang suami sangat mencintai istrinya, ya, memberikan sajian yang pertama itu kepala ikan, ya. Nah, kemudian dikiranya istrinya ini saking senangnya, ya, saking bahagianya sampai terharu, sampai nangis. Sampai meneteskan air mata ya. Ya, kemudian sang istri ini sambil bergetar, ya, bergetar mengatakan kepada suaminya, saya telah menahan derita ini berpuluh-puluh tahun. Ya, saya sangat benci makan kepala ikan, Pak Edi. Ya. Ya, Ya. hari ini kamu menyajikan kepala ikan, saya sangat terluka hatinya. Ya. Tetapi di pikiran orang lain kan bahwa ini adalah makanan favorit dan ya, tamu-tamu berpikir bahwa sang suami sangat perhatian. Ya. Nah, ternyata melalui pikiran ini juga ada kesalahpahaman. Ya. Ya. Nah, ini ternyata artinya kita dari mata melihat, otak menganalisa atau otak yang memutuskan itu ternyata kita belum bisa ambil kesimpulan. Ya. Nah, yang terakhir ini adalah hati nurani. Ya. Ya, hati nurani yang memutuskan. Nah, saya memberikan cerita lagi di hati nurani ini. Ya. Ya, hati nurani. Kita juga bercerita di sebuah perjalanan kereta. Ya, Pendeta Edi. Perjalanan kereta ini adalah perjalanan kereta malam. Ya. Nah, di dalam gerbong ini juga semuanya itu adalah pebisnis-pebisnis, Pak Edi. Karena mereka berangkatnya malam, besok paginya mereka akan ya meeting, ya, kemudian banyak sekali kerjaan-kerjaan. Jadi gerbong ini adalah gerbong bisnis. Di dalam gerbong ini ada seorang anak kecil, ya, yang sangat nakal luar biasa, ya, super aktif. Jadi para penumpang ini berharap di dalam gerbong ini mereka bisa beristirahat dengan tenang supaya besok bisa menghadapi pekerjaan dengan lancar. Ya. Tetapi anak ini ribut minta ampun di dalam gerbong ini. Ya. Pendeta Edi. Nah, selalu ribut, otomatis semua penumpang merasa jengkel. Terganggu Kan, perjalanannya, ya. nyaman. Ya. Nah, ada yang dongkol ngomel di dalam hati, ada juga beberapa penumpang yang sudah tidak tahan, Ya. ya. Ada yang langsung memarahi anak ini, ada yang mencari keluarga. Jadi yang membawa anak ini bukan orang tuanya, keluarga, ya, mencari keluarganya untuk memarahi anak ini supaya diam. Semuanya marah di satu gerbong ini. Tetapi apa yang terjadi, Pak Edi? Setelah keluarga sang anak ini menjelaskan kepada penumpang di dalam gerbong ini, ya, beliau mengatakan mohon maaf, ya, mohon maaf, anak ini orang tuanya baru mendapatkan kecelakaan, orang tuanya baru meninggal, ya.
baru meninggal, mohon pengertiannya. Nah, semua penumpang itu diam. Tidak ada yang marah, tidak ada yang merespon. Nah, apa yang terjadi di sini? Hati nurani bekerja, Pak Edi. Hati nurani dari para penumpang itu terketuk setelah mendengar penjelasan dari pihak keluarga si anak tadi ya, yang awalnya tuh membawa amarah, membawa emosi, ingin menegur atau memarahi karena sudah menimbulkan ketidaknyaman dalam gerbong kereta, berbalik jadi tersentuh setelah mendengar kabar ini. Jadi hati nurani itu yang memutuskan setelah mata melihat, otak menganalisa, dan baru akan bertindak setelah mendengar informasi yang didapat, hati yang memutuskan. Ya. Akhirnya jadi berbalik ya Pandita Edi ya, jadi tidak jadi Mariana. Ya ini menarik sekali. Para pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah berikut ini. Menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif, Banyak itulah kalau soal tanah. Ya, Pak. mengenal kepribadian dan gaya Hari hidup, Sabtunya di Terangkat dan Bapaknya. Kabar sehat. Alhamdulillah sehat. hingga prestasi yang telah diraih. kerjakan sehingga akhirnya Semua terekspos dalam sosok inspiratif. SMA-nya di SMA 28 ya, Bang Fir ya. Makanya Makasih, Vicky luar biasa. Makasih ya. Oke. Minggu 2 kali. Hanya di TVRI Kalimantan Barat. Terus pasti juga untuk pertama opening daya lalu. Dari rajutan benang setiap helainya, tercipta mahakarya yang sangat sempurna. Melestarikan kain tradisional Nusantara. Menjaga eksistensi budaya. Merajut benang, merawat adab warisan leluhur. Para pemirsa TVRI Kalimantan Barat yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali lagi kita dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pandita Edi, dari ketiga cerita barusan benar-benar menarik, Pandita Edi ya. Dari cerita yang pertama, kedua, dan ketiga. Saya jadi terlahir sebuah pemikiran. Seandainya saja baik itu cerita yang awal pertama dan kedua, bisa diputuskan dengan hati nurani, mungkin akan beda ya itu. Beda hasilnya. Ujung ceritanya gitu loh. Hasilnya berbeda, Pak Edi. Jadi saat kita memutuskan dengan hati nurani, mungkin ada pertanyaan dalam batin kita, apa yang terjadi gitu loh. Mengapa dan bagaimana? Pertanyaan untuk diri kita sendiri. Sebab kalau saat kita, menurut saya, saat kita bertanya kepada diri kita sendiri, itu sudah masuk ke ranahnya spiritual ya, Pandita Edi ya. Iya. Kita bertanya, mengapa ada masalah ini? Apa yang terjadi di belakang masalah ini? Mengapa dan bagaimana ini bisa terjadi? Kita kan otomatis bertanya ke dalam batin kita, ke dalam diri kita. Dan kumpulan informasi-informasi yang didapat dari mata melihat, hasil dari otak yang menganalisa, itu kan menjadi sebuah bahan pemutus bagi hati nurani kita. Ya, Betul. Pandita Edi ya. Betul, Pak Itu Edi. sudah masuk ke konsep spiritual sebenarnya. Ya, ini kita kan berbicara kesadaran ini
sebenarnya kita kesadaran ini juga konsepnya spiritual. Ya, Cuma spiritualnya itu ya bukan hal-hal yang magic atau hal-hal yang mistik gitu Pak Edi. bukan. Sama seperti saat ini kalau saya bertanya kepada diri saya, sudah berbuat manfaat apa saja saya pada hari ini, itu sudah konsep spiritual kan. Betul. Dan misal saya bertanya kepada batin atau diri saya sendiri, bagaimana cara saya bisa biar bisa lebih maju, lebih baik lagi menjadi sebuah pribadi manusia? Pertanyaan dilontarkan kepada diri sendiri juga masuk ke konsep ranah spiritual ya, Panita Edi. Setuju Pak Edi. Ya. Tadi saya dapat begini pemikirannya. Seperti itu. Iya. Karena konsep spiritual ini yaitu tentang masalah kehidupan. Ya. Ya, karena banyak yang salah spiritualnya dianggapnya kan suatu hal yang mistik, suatu hal yang gaib, ya, sesuatu hal yang wah lah. Akhirnya kita ya banyak juga tokoh-tokoh agama ini kok pembicaranya masalah kehidupan, masalah ya tentang kehidupan manusia lah, di mana yang tentang yang apa hal-hal yang wah kok enggak. Nah ternyata pola spiritual itu ya masalah kehidupan, Mbak Edi. Jadi selama ini saat menjalani proses kehidupan tanpa kita sadari, yang bersifat material maupun spiritual itu kita jalani sehari-hari. Ya. Cuma kita masih belum memahami secara detil saja ya Panita Edi ya. Ya, seperti itu. Iya, Ya, jadi spiritual. Nah, jadi apabila kita lihat lagi ke dalam, sebenarnya kita spiritual ini sebenarnya setiap hari kita sudah belajar spiritual, Pak Edi. Ya, Belajar tentang kehidupan ini. Ya. Ya, belajar tentang kehidupan ini, bagaimana menjadi manusia yang benar, ya. Kita mengerti kita hidup di dunia ini untuk apa, setelah keluar ke dunia ini kemana, ya, bagaimana menjadi orang yang benar. Nah, itu adalah pola-pola spiritual. Ya. Nah, pola-pola spiritual itu Pak Edi. Ya, ya Panita. Nah, kemudian kita juga lihat tadi kan U itu adalah kesadaran, aku dan hati. Kesimpulannya adalah agar kesadaran ini tumbuh, kita harus merevisi aku dan hati kita. Artinya kesadaran itu tidak jauh-jauh dari hati. Ya, hati itu adalah hati nurani. Ya. Hati nurani itu yang paling murni. Ya. Nah, kita juga pernah mendengarkan ada yang mengatakan, saya telah mendengarkan dan mengikuti hati nurani saya, ya, mengikuti kata hati nurani saya, tetapi timbul suatu penyesalan dan karena itu salah. Pertanyaannya, katanya hati nurani ini adalah yang paling benar, yang paling murni. Kok bisa salah? Ya, Panita Edi. Ya. Nah, ternyata kita manusia ini dilahirkan, ya, pada dasarnya kita ini adalah murni. Pada dasarnya manusia itu terlahirkan murni. Murni, ya. Nah, pada saat kita dilahirkan, hati nurani kita juga murni, suci, bersih. Iya Panita Edi. Nah, karena kita ini tumbuh dan berkembang, faktor lingkungan, pergaulan itu sangat menentukan pembentukan hati nurani kita. Iya. Nah, apa yang terjadi? Hati nurani kita ini sudah terkontaminasi. Seakan-akan sudah terselimuti, terselubung begitu ya dari proses perjalanan hidup yang dijalani dan juga dari faktor-faktor lingkungan, faktor-faktor lainnya eksternal yang didapat ya. Iya. Tadi ya. Nah, akhirnya apabila orang yang mengatakan bahwa mengikuti kata hati nurani ini ternyata ada yang salah, ternyata tidak salah Pak Edi. Hanya saja hati nuraninya ini sudah terkontaminasi, tercemar. Kemurniannya sudah hilang. Iya. Seperti itu ya Pak Edi. Iya. Nah, bagaimana supaya hati nurani kita ini tetap suci, bersih, dan benar? Kan? Nah, yang tadi itu, aku dan hatinya harus diperbaiki. Direvisi, Direvisi. dibina, Iya. diperbaiki ya Pak Nita. Nah, akhirnya kan kita mempunyai suatu pemahaman bahwa kita manusia ini tidak cukup hanya kita mempertajam ilmu pengetahuan.
otak kita dicerdaskan itu tidak cukup. Jangan lupa juga kita untuk mempertajam hati nurani kita. Ya, setuju Pandita Edi. Karena saya Ya. pernah juga mendengar tuh eh, di manusia juga perlu menyeimbangkan antara IQ-nya, intelektualnya, pengetahuannya, EQ-nya, emosionalnya, di pengendalian emosionalnya, dan satu lagi menarik SQ ya, Pandita Edi, spiritualnya, Betul. Betul. pembinaan, pengendalian spiritualnya itu juga sangat penting. Ya. Jadi mesti seimbang ketiga-tiganya. Jadi kita lihat pada kenyataannya manusia ini kan kebanyakan hanya mempertajam ilmu pengetahuannya, kecerdasannya, ya. Iya. Yang dilupakan itu adalah mempertajam hati nuraninya. Ya, hati nurani itu juga sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya, kita juga lihat yang seperti yang telah lalu kita bawakan di dalam mimbar agama Buddha juga tentang anak-anak, mereka hanya fokus mempertajam intelektual. Dari sisi pengetahuannya saja Pandita Edi ya. Spiritualnya kadang kosong. Ya. Ya. Nah, di spiritual ini kan terdapat suatu hati nurani, kesadaran ini di sini. Ya. Ya, itu yang dilupakan. Nah, apabila ini dilupakan, sebenarnya kan dalam perjalanan anak ini atau perjalanan manusia ini di dalam dunia kerja, ya, di dalam dunia nyata, apa yang terjadi? Ya, ternyata hati nurani dibutuhkan. Ya. Sebagai penyeimbang, pengendali mungkin ya Pandita Edi. Ya, itu kan masuknya ke sifat, attitude, Ya. 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 Nah, seperti itu, Pak Edi. Karakter dari seseorang. Ya. Karena kalau saya pikir jika seseorang hanya mengejar, meningkatkan dari sisi pengetahuan, knowledge, science, tanpa diimbangi dengan spiritual yang baik, yang terbina dengan baik, ya khawatirnya kan nanti bisa ada terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan pengetahuan didapat itu tanpa ada filter ya Pandita Edi ya. Bisa, ya. Seperti itu. Nah, kita juga paham ya, kita kembali lagi bahwa manusia itu dilahirkan sebenarnya Murni, baik, baik, ya, polos. polos. Nah, kita coba lihat juga kadang manusia ini tumbuh setelah dewasa, ini tidak mau berubah, Pak Edi. Tidak mau berubah dalam arti, ya, saya ini sifatnya memang pemalas, ya, saya ini memang pemarah, saya ini memang orangnya ya seperti ini. Kalau ada kalimat ini, Pandita Edi, saya ini memang kayak begini, saya ini memang kayak begini, seakan-akan menganggap itulah alamiahnya, Iya, itulah betul. caranya. Betul. Padahal alamiahnya itu, caranya itu bisa dirubah ya, Pandita Edi ya. Nah, ini kan salah pemahaman konsepnya. Pemahaman. Nah, kita U itu adalah kesadaran. Nah, kita coba masuk ke yang alamiah, ceran. Ya. Ya. Nah, di dalam konsep ceran di dalam Buddha Tridharma, ya. Ceran ini adalah alamiah. Ya, Pandita Edi. Nah, alamiah ini adalah kebenaran terbesar. Ya. Ya, kebenaran terbesar. Kemudian tanpa adanya kebenaran, semua ini akan kacau balau. Benar, Pandita. Setuju. Nah, seperti itu, Pak Edi. Setuju sekali. Tanpa adanya kebenaran, dunia ini akan menjadi sebuah ketidakteraturan ya. Iya. Jadi dengan adanya kesadaran yang timbul dari hati nurani, hati sanubari dari setiap umat manusia, diharapkan juga menjalani proses kehidupan ini juga akan tentu lebih baik, Iya, betul. lebih baik, lebih teratur dan ada pedomannya, acuannya ya. Iya. Ya. Tanpa terasa kita pun sudah sampai pada penghujung waktu di sesi mimbar agama Buddha. Dan sebelumnya izinkan saya untuk membacakan beberapa
kalimat yang saya kutip dan baik sekali dengan harapan bisa menjadikan pedoman dalam menjalani kehidupan untuk lebih baik. Sadar adalah mengerti sampai mendetail hingga mencapai satu taraf yang terang. Dari yang telah disampaikan oleh Pandita Edi Susanto pada hari ini juga. Kesadaran muncul atau lahir dari lubuk hati yang paling dalam, dari hati nurani umat manusia, dan dikembangkan setelah mendapatkan informasi, data, diberitahu satu, dapat mengerti dua, tiga, empat, dan seterusnya. Terus berkembang dan berkembang. Yang dimaksud dengan kesadaran jagat raya atau U, ibaratkan bumi yang gelap dan mendadak disinari kilat, mendadak pula melihat terang semuanya. Sadar waktu demikian itu akan merubah seluruh pandangan hidup yang ada. Orang yang sadar barulah dapat tembus melihat apa-apa yang aslinya. Dari sadar, orang pun dapat merubah total kelakuan-kelakuan yang kurang sehat di masa lampau, menginjak hidup baru dan dapatkan hidup baru yang cerah. Baik, saya Edi Setiawan, presenter pada acara Mimbar Agama Buddha hari ini, beserta tamu kehormatan kita, Pandita Edi Susanto. Kami mohon pamit undur diri. Semoga acara Mimbar Agama Buddha senantiasa memberikan manfaat, kedamaian, dan kesulitan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Menarik ya, Pandita Edi.